Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramdhani dari kelas 11 PPLG 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu RPL. RPL, istilah rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari software engineering. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuan RPL sendiri diantaranya adalah memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, memasukkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Selanjutnya adalah ruang lingkup RPL, Supply Requirement, berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Software Design, mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Software Construction, berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Berikutnya adalah Software Testing, meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Software Maintenance, mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Ada Software Configuration Management, berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Software Engineering Management berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Selanjutnya adalah Software Engineering Tools and Method, mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Software Engineering Proses, berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengolahan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Software Quality, menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Berikutnya adalah rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Disiplin ilmu komputer lahir pada awal-awal tahun 1940-an yang merupakan integrasi dari teori, algoritma, logika, matematika, dan ditemukannya cara penyimpanan program secara elektronik pada komputer. Berdasarkan pada pengelompokan Denning tahun 2000 dan Wikipedia tahun 2007, RPL merupakan subbidang ilmu komputer yang setara dengan subbidang lainnya. Sedangkan menurut ACM, Association for Computing Machinery, RPL merupakan bagian dari Section D, perangkat lunak. Meskipun terlihat terpisah-pisah, namun dalam penerapannya subbidang RPL selalu membutuhkan dukungan dari subbidang lain, terutama subbidang algoritma dan struktur data, bahasa pemrograman, basis data, sistem operasi dan jaringan, dan sistem informasi. Selanjutnya adalah rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin bidang ilmu lain. Contohnya adalah bidang ilmu manajemen, meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, serta kebijakan dan strategi bisnis. Lalu ada bidang ilmu matematika, meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Lalu bidang ilmu manajemen proyek, meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan penjadwalan proyek. Bidang ilmu manajemen kualitas meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Lalu bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis, biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Ini adalah perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang.
Pada tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, lalu generasi pertama compiler dan generasi kedua compiler juga pada tahun itu. Kemudian pada tahun 1960-an, komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak dan pesanan konsep software engineering juga mulai digunakan. Pada tahun 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak dan perangkat mini komputer komersial juga ada. Tahun 1980-an, perangkat komputer personal PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak dan pemrograman berorientasi objek. 1990-an, agile proses dan extreme programming, peningkatan resist kapasitas memori, dan peningkatan penggunaan internet. Dan akhirnya pada tahun 2000-an, platform interpreter modern seperti Java, PHP, dan lain-lain mulai bermunculan. Berikutnya adalah profesi dan sertifikasi. Saat ini, sertifikasi untuk FPL di Indonesia belum tersedia, namun telah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer. Meskipun belum memenuhi cakupan bidang RPL secara keseluruhan, namun paling tidak dapat digunakan sebagai pendekatan sertifikasi bidang RPL. Berikutnya adalah masalah dan gejala. Masalah atau problem adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan gejala adalah tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Selanjutnya adalah tipe-tipe masalah. Yang pertama adalah masalah pemenuhan standar. Tipe masalah dalam kelompok ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Biasanya, tujuan seperti ini berlaku dalam jangka yang relatif panjang. Kedua adalah masalah pemilihan alternatif. Masalah dalam kelompok ini berhubungan dengan bagaimana memilih solusi terbaik dalam berbagai alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Permasalahan ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana memilih sekolah yang tepat, memilih lokasi tempat tinggal, memilih bidang pekerjaan, dan masing-masing alternatif kriteria memiliki bobot yang telah disepakati. Berikutnya adalah masalah pemenuhan kepuasan konsumen. Pada organisasi-organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan, masalah-masalah pada kelompok ini merupakan tipe yang seringkali muncul. Konsumen memiliki berbagai macam keinginan yang satu sama lain berbeda. Memenuhi seluruh keinginan konsumen sangat tidak mungkin dan sangat memberatkan sebuah organisasi. Oleh karena itu, perlu dicari pemecahan yang sama-sama menguntungkan, baik bagi konsumen maupun organisasi tersebut. Berikutnya adalah masalah pencapaian tujuan. Tipe ini mirip dengan tipe pertama, masalah pemenuhan standar. Yang berbeda adalah pada tipe ini, tujuan yang ingin dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Secara umum, proses pemecahan masalah dapat dilakukan dengan 4 tahapan utama, yaitu memahami dan mendefinisikan masalah. Pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi awal dari seluruh proses pemecahan masalah. Tujuan pada bagian ini adalah memahami masalah dengan baik dan menghilangkan bagian-bagian yang dirasa kurang penting. Membuat rencana untuk pemecahan masalah. Pada bagian ini ada 2 kegiatan penting, yaitu A. Mencari cara penyelesaian yang mungkin diterapkan, atau B. Membuat rencana pemecahan masalah. Membuat rencana pemecahan masalah, penyelesaian suatu masalah. Biasanya tidak hanya satu, tapi mungkin bisa beberapa macam. Sebagai ilustrasi, apabila kita berada di kota Surabaya dan ingin pergi ke Jakarta, maka banyak cara yang mungkin bisa kita dilakukan. Misalnya kita bisa menempuh dengan angkutan darat, laut, atau udara. Dengan angkutan darat kita bisa menggunakan kereta api, bus, atau angkutan yang lain. Jalurnya pun kita bisa lewat jalur utara, tengah, atau selatan. Jadi banyak sekali cara penyelesaian yang bisa kita kembangkan. Masing-masing mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing punya karakteristik sendiri. Dari segi banyak penyelesaian ini, kita harus memilih satu yang berdasarkan persyaratan tertentu.
yang merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah terpilih, maka kita dapat membuat rencana kasar atau outline penyelesaian masalah dan membagi masalah dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Rencana kasar atau outline penyelesaian masalah hanya berisi tahapan-tahapan utama penyelesaian masalah. Berikutnya adalah merancang dan menerapkan rencana. Untuk memperoleh cara penyelesaian pada bagian ini, rencana kasar penyelesaian harus diperbaiki dan diperjelas dengan pembagian dan urutan rinci yang harus ditempuh dalam penyelesaian masalah. Berikutnya adalah memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Bagian ini bertujuan untuk memeriksa apakah akurasi atau ketepatan hasil dari cara yang dipilih telah memenuhi tujuan yang diinginkan. Selain itu juga untuk melihat bagaimana daya guna dan cara yang dipilih. Video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.